Gak lama kemudian, kami sampai di pos Pondok Sumur. Saya berinisiatif mendirikan tenda, karena gak mungkin juga dalam kondisi kaki Gina yang sakit dan luka-luka di badannya Yanti memaksakan turun malam itu juga. Tadinya mereka tidak mau, tapi akhirnya Mas Nano mengiyakan usulan saya. Setelah tenda kami dirikan, kami pun masak-masak. Gak lama kemudian, terdengar suara angin kencang seperti suara gangsing raksasa yang membuat kuping saya dan teman-teman sakit mendengarnya. Angin itu menerjang tenda kami disertai hujan deras dan petir bersaut-sautan. Saya belum pernah melihat fenomena badai dahsyat seperti ini. Dalam hati saya, untung aja kita udah diriin tenda. Gina dan Yanti hanya terdiam saja ketika saya bilang, kalau kita tadi lanjut jalan, pasti kena badai kayak gini. Malah bahaya, jalan jadi licin dan lo pasti terjatuh dan luka parah nantinya. Saya dan Mas Nano memasak mie instan dan teh manis hangat untuk Gina dan Yanti. Kami ngobrol-ngobrol dan gak lama kemudian badai mereda. Entah berapa jam badai itu menerjang tenda kami, hingga membuat kami sulit tidur di malam yang dingin itu. Badai angin dan hujan menjadi gerimis rintik-rintik. Saya dan Mas Nano keluar dan mengecek tenda atau flysheet serta pasak-pasak tenda kami. Ketika kami keluar, kami merasa aneh di pos Pondok Sumur. Seperti ada banyak pasang mata yang melihat ke arah saya dan Mas Nano. Bulu kuduk saya merinding seperti ada yang mengelus-ngelus pipi dan memegang tangan saya. Dan yang membuat makin merinding, saya mencium bau bunga melati yang sangat pekat di sekitar tenda kami. Ketika saya melihat ke dalam tenda, Mas Nano, Gina dan Yanti sudah tertidur dengan lelapnya. Akhirnya saya masuk ke dalam tenda dan ingin cepat-cepat tidur. Tapi entah berapa lama saya baru bisa tidur. Tapi yang jelas belum sampai tengah malam. Kira-kira mungkin jam 8 sampai 9 malam. Tengah malam saya terbangun dan ingin buang air kecil. Kebetulan saya tidurnya di depan pintu tenda, jadi tidak melangkahi teman-teman saya. Ketika saya berjalan beberapa meter, saya mencium bau amis dan anyir yang membuat saya ingin memuntahkan isi dalam perut saya. Saya mencoba menahan rasa mual sembari menuntaskan hajat sambil merokok. Cuaca berkabut tebal di sekitar tenda disertai hujan rintik-rintik kecil. Baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba rasa mual itu tidak bisa saya tahan lagi. Akhirnya saya terbatuk-batuk dan muntah. Mungkin saya tadi kurang makan ya, dalam hati saya. Kepala saya pusing-pusing dan mata berkunang-kunang dan mengeluarkan air mata. Sekilas saya melihat ada sesosok makhluk tinggi besar berbulu, bermata merah yang baunya bikin saya sesak nafas. Makhluk itu hanya menyeringai ganas seperti monster dan mendekati saya. Sosok itu lama-lama makin jelas di hadapan saya dan terlihat mengerikan sekali. Makhluk apaan ini? Kok ada tanduknya dan berekor panjang sekali? Seolah-olah tangannya yang panjang serta kukunya yang sangat panjang dan runcing ingin mencekik saya. Tiba-tiba ada kelebatan seorang wanita berpakaian seperti putri keraton, berkemban putih dan ada selendang ungu di lehernya. Putri itu sangat cantik sekali. Sesosok putri berpakaian seperti orang keraton dengan tubuhnya yang tinggi putih semampai dan berhidung mancung. Memakai ikatan di kepalanya yang ditempeli batu-batu berwarna-warni. Kemudian diikat pinggangnya seperti terbuat dari besi emas menempel batu-batu warna hijau, biru, kuning, serta merah. Putri berselendang ungu itu mengusir makhluk itu dengan berteriak marah menggunakan bahasa yang saya sendiri tidak mengerti. Dia lalu menyabetkan selendang warna ungunya yang mengeluarkan seperti lidah api dan membakar makhluk itu. Makhluk itu berteriak-teriak seperti kesakitan karena tubuhnya terbakar dan baunya seperti rambut yang terbakar. Dia menghilang begitu saja dalam bentuk asap yang hilang seperti disedot angin. Saya duduk terdiam lemas dan mengatur jalan pernafasan yang ngos-ngosan. Tubuh ini pun berkeringat. Begitu saya melihat wanita berpakaian seperti putri keraton itu, dia hanya tersenyum melihat saya serta memegang pipi saya.
Saya mengucapkan terima kasih sembari tangan saya menghormat seperti adat orang Jawa, yaitu bersedekap di dada. Putri berbaju putih berselendang ungu memandangi saya dan berkata, tapi anehnya bibirnya tidak bergerak dan seolah-olah batin saya membaca apa yang diucapkan oleh putri selendang biru itu. Dengan raut mukanya yang cantik, tapi dahinya mengkerut dan berkata dengan tegasnya, kembalikan barang kepunyaan putri kerajaan kami. Saya balik bertanya kepada sang putri selendang ungu, mohon maaf putri, barang seperti apa? Karena saya tidak mengerti apa yang dimaksud dalam perkataannya. Putri selendang ungu menjawab, bunga yang dipetik oleh teman wanita kamu yang diambil di pinggir jurang dan jepit rambut emas. Saya kaget dan tubuh tiba-tiba berkeringat dingin, padahal cuaca dingin sekali di luar tenda. Saya menunduk terdiam dan meminta maaf sembari menghaturkan hormat tangan di atas kepala kepada putri selendang ungu tersebut. Lalu saya menjawab, baik putri, akan saya cari barang tersebut sampai dapat. Putri selendang ungu hanya tersenyum dan memegang pipi saya, kemudian menghilang begitu saja disertai angin dingin berhembus kencang menerpa tubuh saya dan bau yang sangat wangi sekali. Gak lama kemudian Mas Nano keluar tenda karena mendengar saya batuk-batuk dan muntah-muntah. Mas Nano kemudian buang air kecil sembari memanaskan air di dalam teko. Kata Mas Nano, kamu itu makannya dikit amat malam ini, jadinya kamu masuk angin tuh. Minum teh ini jangan kebanyakan ngopi, kata Mas Nano. Saya pun mengikuti sarannya, makan mie instan dan minum teh. Lalu saya bercerita kepada Mas Nano tentang pertemuan saya dengan putri selendang ungu tadi. Mas Nano hanya tersenyum dan berkata, itu kamu bisa melihat penampakan tersebut. Saya bilang, itu mimpi mas. Kan tadi saya habis kencing, kepala pusing dan muntah-muntah. Mungkin saya tadi pingsan dan tidur, habis itu mimpi dan ketemu putri tersebut. Mas Nano lalu bilang, kalau kamu mimpi, terus itu selendang ungu di leher kamu punya siapa? Sejak kapan kamu naik gunung pakai selendang warna ungu lagi? Kata Mas Nano sembari ketawa-ketawa. Saya melihat di leher saya. Ternyata selendang ungu benar-benar terlilit di leher saya. Tapi saya tidak melihat putri selendang ungu melilitkan selendang ke leher saya. Saya langsung kaget dan berucap istighfar. Ketika saya bercerita kepada Mas Nano tentang pertemuan saya dengan putri selendang ungu tersebut, dia minta dikembalikan barang putri kerajaan yang berupa bunga dan jepitan rambut emas, mas. Sontak, raut muka Mas Nano langsung berubah dan agak pucat. Kenapa Mas Nano? Wah, kacau Her. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan Yanti dan Gina. Kita harus dapetin barang yang diambil sama mereka. Saya melihat Gina memakai jepit rambut perak di rambutnya, tapi bentuknya aneh, bercahaya dan bagus sekali Her. Ada ukirannya. Dan si Yanti saya lihat juga seperti memasukkan bunga matahari ke dalam tasnya. Bunga tersebut seperti mengeluarkan cahaya yang terang sekali. Saya bilang ke Yanti, apa itu Yan? Tapi Yanti bilang itu senter yang unik, mirip seperti bunga katanya. Terus si Yanti masukin bunga itu ke dalam tas kerilnya, kata Mas Nano. Tapi kami tidak bisa mengambil barang tersebut dari mereka karena Yanti dan Gina sedang tertidur sangat lelap dan kondisi badannya masih lemah. Ya sudah, tunggu sampai besok pagi baru kita tanya kepada mereka. Begitu kata Mas Nano kepada saya. Lalu kami berdua memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selesai berdoa, kami masuk ke dalam tenda dan tidur pada jam 1 malam. Ketika saya baru tertidur setengah jaman, saya dikagetkan dengan suara erangan dari Yanti. Seperti erap-erapan atau tindihan. Dia teriak-teriak minta tolong. Gak lama kemudian, Gina pun berteriak-teriak dan keluar tenda. Sembari tangannya memegang rambut seperti ada sesosok bayangan hitam dengan tangan besar sebesar batang pohon pinus. Tangan itu sedang menjambak rambutnya dan menyeretnya ke arah hutan. Saya bangun dan mengejar Gina.
Akhirnya berhasil saya tangkap badannya, walaupun mesti guling-guling di tanah becek karena habis hujan. Gina menangis dan berteriak-teriak sembari memeluk saya. Saya lalu menampar pipi Gina. "Sadar lo, istighfar, atur nafas." Sembari menuntun Gina ke arah tenda, saya melihat Mas Nano sedang membaca doa kepada Yanti yang sedang kesurupan dan berteriak-teriak, sembari memegang perutnya disertai mencekik lehernya. Saya dan Gina kemudian membantu Mas Nano menenangkan Yanti. Mas Nano bilang, "Kalian berdoa juga, jangan saya aja yang berdoa." Saya dan Gina pun ikut berdoa. Gak lama kemudian, Yanti tersadar dan melihat kami semua. Terlihat matanya sudah normal kembali. Sementara tadi pas kesurupan, bola matanya putih semua. Gak lama kemudian, tiba-tiba Yanti pingsan. Saya, Gina dan Mas Nano hanya duduk terdiam sembari merokok dan minum teh hangat. Akhirnya saya teringat pesan putri selendang ungu tersebut dan menyampaikan kepada Gina, "Lo dapat dari mana jepitan rambut emas itu? Mana barangnya?" Saya juga menyuruh Gina untuk mengambil bunga besar seperti bunga matahari di tasnya Yanti. Sempat saya dan Gina terjadi perdebatan yang sangat sengit karena Gina tidak merasa mempunyai ataupun mengambil jepitan rambut emas. Akhirnya Mas Nano menengahi, "Sudah, besok-besok aja kita cari barangnya." Dan saya sempat dibilang gila oleh Gina karena mengarang cerita dan berhalusinasi di tempat tersebut. Gak lama kemudian, Gina masuk tenda sembari menggerutu kesal kepada saya. Saya dan Mas Nano masih ngobrol-ngobrol dan membahas tentang fenomena penampakan makhluk astral yang saya alami. Mas Nano hanya tersenyum dan bilang, "Sudah, nanti aja ceritanya pas kita sudah di kota ataupun sudah di rumah." Tiba-tiba, saya dan Mas Nano mendengar suara derap kaki kuda dan gong yang dipukul bertalu-talu dari kejauhan. Saya melihat ke dalam tenda, ternyata Yanti dan Gina sudah tertidur. Begitu pandangan mata menoleh lagi ke arah hutan yang ada di depan tenda, lewat rombongan pasukan berkuda seperti kerajaan zaman dahulu. Ada yang pakai tombak panjang, ada yang membawa panah di punggungnya, ada juga yang membawa pedang. Pas di barisan tengah, ada kereta kencana yang ditarik 6-8 ekor kuda putih dan hitam. Di dalamnya ada seorang wanita yang sangat cantik, memakai mahkota bertahtakan batu-batu permata. Dan di samping kereta kencana, di atas kuda berwarna coklat, ada seorang seperti pangeran berpakaian warna hitam dan bagus sekali. Ada pin emas yang menempel pada baju beskapnya. Pangeran tersebut memakai belangkon berwarna coklat. Di belakangnya ada beberapa prajurit berjalan kaki membawa berbagai senjata. Sontak Mas Nano menyikut saya dengan lengannya agar bersikap hormat di atas kepala. Saya bengong melihat penampakan kolosal seperti itu. Saya pun akhirnya bersikap menghormat seperti Mas Nano. Rombongan kereta berkuda berhenti di depan saya dan Mas Nano. Lalu putri yang ada di dalam kereta kencana dan pangeran yang di atas kuda menunjuk ke arah saya dan Mas Nano, seperti mengutarakan sebuah kata-kata. Saya tidak tahu apa arti kata-kata itu. Kata Mas Nano, "Cepet ambil sekarang juga bunga sama jepitan rambut emas yang ada di Yanti dan Gina." Saya bengong sesaat. Mas Nano langsung teriak, "Cepet Her!" Saya lalu ke dalam tenda dan menggeledah isi tas Yanti dan Gina. Mereka tidak bangun sama sekali. Begitu tasnya saya obrak-abrik isinya, akhirnya saya menemukan bunga dan jepitan rambut emas tersebut. Saya tertegun saat melihat dua benda tersebut. Kenapa bunganya tidak hancur seperti bunga yang terbuat dari plastik? Bunganya itu besarnya seperti bunga matahari, tapi kelopak pinggirnya seperti bunga edelweiss dengan warna hijau di pinggirnya dan warna merah di tengahnya. Kemudian jepitan rambut emas sangat bagus sekali. Ada motif-motif seperti ukiran-ukiran gambar sebuah mahkota. Mas Nano teriak lagi, "Her, cepat bawa ke sini." Saya lalu keluar tenda dan membawa kedua benda tersebut dan saya berikan kepada Mas Nano. Begitu Mas Nano ingin memberikan kedua benda tersebut, pangeran yang di atas kuda tiba-tiba menunjuk ke arah saya.
agar saya memegang benda tersebut. Sosok pangeran yang di atas kuda dan putri yang di dalam kereta kencana tersenyum ke arah saya maupun ke Mas Nano. Tapi tetap saya juga merinding ketakutan dan keringat dingin mengalir dari dahi dan tangan saya. Posisi saya masih memegang kedua benda tersebut dan mata tertunduk ke bawah. Tiba-tiba ada yang memegang tangan saya dan mengambil benda tersebut. Ternyata putri berselendang ungu yang mengambil barang tersebut dan menyerahkannya kepada putri dalam kereta kencana dengan sikap menghormat seperti abdi dalam. Setelah itu mereka pergi dalam satu kali kedipan mata saya. Penampakan rombongan putri dan pangeran kerajaan beserta prajurit dan hulu balangnya hilang begitu saja dari pandangan mata saya dan Mas Nano. Ada yang menepuk pundak saya. Putri berselendang ungu. Saya tidak bisa melihat dari mana datangnya. Tiba-tiba ada di depan saya dan Mas Nano. Dia mengucapkan, "Terima kasih dan tolong jaga kelakuan dua teman wanitamu di gunung ini. Itulah akibatnya mengambil yang bukan haknya." Maka Tuan Putri saya marah besar kepada kedua teman wanitamu. Ini adalah benda kerajaan. Kamu diterima dengan baik oleh raja dan ratu kami. Ternyata kamu masih ada terah dari kerajaan. Putri selendang ungu menoleh ke arah Mas Nano dan mengatakan, "Tolong jaga baik-baik Denmas ini ya," sembari menunjuk saya. Dia masih muda, seruntulan, sembrono dan nakal, tapi dia tetap menjaga tata krama di tempat ini. Temani dia jika dia ingin mendaki gunung. Hanya kamu yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang kerajaan di gunung-gunung di Pulau Jawa ini. Mas Nano mengiyakan dengan sikap menghormat kepada putri selendang ungu. Saya jadi bingung. Maafkan saya sebelumnya, putri selendang ungu namanya siapa? Dia hanya tersenyum dan bilang, "Nanti kamu tahu sendiri siapa saya melalui mimpi kamu dan perjalanan hidup kamu." Sembari tangannya menepuk-nepuk pipi saya 3 kali, kemudian menghilang cepat di tengah kabut yang sangat pekat dan tebal. Dialog saya dengan putri selendang ungu bukan berbicara seperti orang pada umumnya yang kedengaran suaranya, tapi berbicara secara batin. Setelah mengalami kejadian tersebut, saya dan Mas Nano hanya duduk terdiam saling berpandangan dengan merokok terus tiada henti tanpa berbicara sepatah kata pun. Akhirnya saya berkata, "Kita istirahat aja, Mas." Langit sekarang cerah, banyak bintang di langit, tapi udara makin dingin sampai sakit tulang-tulang persendian. Akhirnya kami masuk tenda dan tertidur pulas. Tidak ada gangguan sama sekali. Dan kami dibangunkan oleh beberapa pendaki yang akan naik ke Gunung Raung. Ternyata sudah jam 8 pagi. Mungkin karena kami kecapean dan mengalami kejadian yang luar biasa malam itu. Saya lalu membangunkan Yanti dan Gina. Mereka akhirnya bangun sembari ngomel-ngomel kepada saya, dipikirnya masih subuh. Begitu saya kasih tahu ternyata sudah jam 8 pagi lewat. Mereka bangun juga dan berberes peralatannya. Yanti dan Gina sempat heran, kenapa tasnya berantakan. Saya bilang ke mereka, "Itu gue yang bongkar tas lo semua. Nanti gue ceritain sama lo pada pas kita sudah di kereta menuju pulang ke Jakarta. Terserah sih lo pada mau marah sama gue dan Mas Nano. Ayo kita sarapan dulu dan beberes peralatan untuk turun ke base camp." Setelah kita sarapan dan berberes peralatan dan dimasukkan ke dalam keril, kami turun dengan berjalan santai. Selama perjalanan menuju ke base camp, ada beberapa pendaki juga yang berpapasan dengan kami. Karena di hari itu, kalau tidak salah hari Jumat atau Sabtu memasuki jadwal orang-orang berlibur mendaki gunung. Kira-kira 2 jaman perjalanan turun, sampailah kami ke base camp dan bertemu dengan teman-teman yang tidak mendaki gunung, yaitu Dedi dan Nila. Saya tanyakan kepada mereka apakah masih sakit atau sudah lumayan. Dedi sudah sembuh dari kram perutnya dan Nila sudah lumayan gak sakit headnya. Tapi yang bikin kami bingung, Dedi dan Nila mengatakan, "Kok lo pada lama sekali turunnya sih? Sampai 4 hari di atas." Saya, Mas Nano, Gina dan Yanti bengong sesaat. 4 hari? Saya bilang,
Enggak lah, cuma 2 hari 1 malam aja kok, kata Dedi dan Nila. Coba aja tanya bapak ini. Bapak-bapak tua yang punya warung di sebelah basecamp pesanggerahan. Bapak itu mengiyakan pernyataan dari Dedi dan Nila. Waktu saat itu sudah siang. Saya bilang, sudahlah, ntar aja ceritanya pas kita di kereta. Gue lapar nih, mau makan. Dan kita semuanya makan di warung bapak-bapak tua itu. Setelah kami makan dan ngobrol-ngobrol, bapak-bapak tua tersebut mengatakan beberapa hari yang lalu dia bermimpi ada badai di atas Gunung Raung. Apakah kalian terperangkap badai dan bermalam dan tidak meneruskan perjalanan? Mas Nano menjawab, iya pak, waktu itu sudah malam hari dan kabut sangat tebal disertai hujan deras dan angin seperti puting beliung. Bapak tua itu menarik nafas panjang sekali sembari menghembuskan asap rokok kreteknya dan memandang ke arah depan jalanan warung. Untung kalian selamat sampai di sini. Biasanya kalau ada badai hebat di atas puncak gunung, banyak pendaki yang tersesat bahkan hilang sehabis badai mereda. Sempat saya dan teman-teman keselak makanan yang kita kunyah dan batuk-batuk mendengar cerita bapak-bapak itu. Bapak itu menatap tajam kepada saya dan berkata, sepertinya kamu mengalami kejadian yang tidak biasa di gunung itu ya, yang sulit diterima oleh akal dan logika untuk orang-orang yang tinggal di kota seperti kamu dan kawan-kawanmu ini. Sembari pandangannya ke arah Mas Nano, sembari tersenyum penuh arti. Selesai kami makan dan istirahat sebentar, kami membayar makanan dan minuman di warung tersebut dan tidak lupa kami berpamitan dengan bapak tua di warung tersebut serta penjaga basecamp sekalian izin lapor untuk pulang serta mengucapkan terima kasih. Kami lanjut mencarter mobil Hiace yang kebetulan sopirnya masih saudara sepupu dari penjaga basecamp di Wisma Pesanggerahan itu, untuk menuju ke arah stasiun kereta api di Surabaya, karena kalau kita naik bis dan pindah-pindah bis alias ngeteng akan sangat merepotkan menaikkan dan menurunkan keril kami. Perjalanan darat dengan mobil Hiace dari basecamp Sumberwaringin ditempuh kurang lebih selama 5 jaman. Teman-teman saya semuanya tertidur dengan lelapnya, termasuk Mas Nano, kecuali saya, karena saya masih kepikiran omongan dari Dedi dan Nila. Kenapa kami bisa sampai lebih dari 2 hari di Gunung Raung itu? Siapakah bapak-bapak tua yang saya jumpai di depan kamar mandi? Lalu siapakah Putri Selendang Ungu itu? Kerajaan apa yang ada di Gunung Raung? Apakah saya masih ada terah dari kerajaan? Siapa putri dalam kereta kencana itu dan pangeran di atas kuda tersebut? Sudahlah. Ngapain juga saya pikirin? Biarkan itu sebagai pembelajaran hidup dan kenangan yang tidak terlupakan seumur hidup saya. Dan akhirnya saya pun tertidur. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Mobil charteran kami sudah memasuki stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kami semuanya dibangunkan oleh sang supir. Dia mengatakan, ayo mas, mbak, langsung masuk ke stasiun. Kereta yang menuju stasiun Pasar Senen Jakarta setengah jaman lagi. Keretanya akan berangkat loh. Kami langsung bergegas keluar mobil dengan mata masih terkantuk-kantuk dan tidak lupa kami membayar ongkos charteran mobil tersebut. Dan mengucapkan terima kasih kepada sang supir karena menginfokan ada kereta yang mau berangkat ke Jakarta setengah jam lagi. Kami jalan setengah berlari ke arah loket stasiun dan membeli karcis. Suasana stasiun sangat ramai sekali malam itu. Ada beberapa pendaki gunung juga yang baru tiba di stasiun dan mau pulang ke tujuan kotanya masing-masing. Kami mencari tempat duduk berdasarkan nomor tiket. Semuanya pada berebutan ingin duduk di samping jendela supaya bisa melihat pemandangan dan kota-kota yang akan kami lewati selama perjalanan menuju Jakarta. Setelah kereta api meninggalkan stasiun Pasar Turi, selama 1 jaman, saya membuka obrolan kepada teman-teman, terutama kepada Yanti dan Gina. Saya bercerita kejadian kami di gunung itu. Yanti juga menceritakan, dia seperti dikejar-kejar makhluk tinggi besar dan bertaring serta menyeramkan dan dibawa oleh 2 orang tinggi besar seperti prajurit kerajaan dalam mimpinya. 2 orang tinggi besar seperti halnya memakai celana selutut sembari memegang tombak di tangan kanannya berteriak-teriak. Kembalikan bunga itu! Bunga itu kesayangan putri kerajaan kami!
Gina juga bercerita rambutnya dijambak oleh sesosok makhluk tinggi besar dan berkuku tajam serta runcing, dan ada hulu balang seperti pakaian prajurit zaman dahulu dengan memegang tombak di tangannya. Mereka juga teriak-teriak, "Kembalikan jepitan rambut emas milik putri kami." Ternyata Gina menemukan jepitan rambut emas di pondok angin di antara dua batu-batu besar. Begitu katanya, seingat dia. Dedi dan Nila hanya bengong saja, seolah tidak mempercayai kejadian yang kami alami selama pendakian waktu itu. Saya hanya bisa ngomong, "Lolo pada udah lupa ya sama slogan kita sebagai pencinta alam? Dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dan dilarang membunuh apapun kecuali waktu." Akhirnya Yanti dan Gina terdiam. Mas Nano langsung berbicara, "Itulah kenapa kamu mengalami peristiwa seperti itu. Percaya tidak percaya, itulah yang terjadi pada kalian." Dengan bahasanya yang sangat lembut dan berwibawa, Mas Nano mencontohkan dengan bahasa logika yang bisa diterima dengan akal dan logika. "Yanti dan Gina mohon maaf ya, jangan tersinggung dan marah. Saya hanya ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau kamu punya barang pribadi, terus barang kamu diambil sama orang lain, dan ternyata yang ambil barang itu ternyata teman kamu, kira-kira kamu marah atau tidak?" Mereka menjawab, "Ya pasti marah lah Mas Nano." Nah, begitupun dengan mereka yang tak kasat mata. Mereka pasti akan marah kalau ada barang kesayangannya diambil oleh orang yang tidak dikenal. Yanti dan Gina menjawab bebarengan, "Iya mas, kita mengaku salah." Singkat cerita, kami ganti pembicaraan lain dan akhirnya tertidur lelap, dan keesokan paginya sudah sampai di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masing-masing dari kami saling berjabat tangan dan berpelukan, dan akan bertemu lagi di pendakian selanjutnya. Hikmah yang saya dapatkan di pendakian saya ke Gunung Raung itu, ternyata dimensi alam gaib serta kerajaan gaib itu memang ada. Ternyata mereka hidup berdampingan dengan kami, tapi beda alam. Tetapi kita adalah sebagai makhluk yang paling sempurna di antaranya semua ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam raya dan seisinya yang sangat indah ini. Hormati adat istiadat daerah setempat serta tata krama yang baik, sopan santun dijaga, dan tetaplah rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Heru untuk cerita kali ini, untuk menemani istirahat malam ataupun beraktivitas. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terus simak episode-episode selanjutnya ya. Baiklah, sampai di sini episode kali ini. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.